Pada dasarnya dari hadis ini kita bisa memetik satu pelajaran ketika kita menghadapi satu problematika, ya, kita tetap jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Media yang paling mudah adalah doa dengan menggunakan doa-doa yang maksur, doa-doa yang memang dahulu pernah digunakan oleh baginda kekasih kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku sekalian, berjumpa lagi dengan kami dalam channel ngaji. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam kasih sayangnya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Sudah disimak video-video yang telah saya unggah sebelumnya tentang zikir-zikir, tentang perisai-perisai, video-video lain dengan banyak hikmah dan faidah yang kaitannya dengan zikir dan doa. Bisa sahabat sekalian klik di kolom deskripsi, ya. Nanti ditengok di kolom deskripsinya, ada di bawah. Oke sahabatku sekalian, masih dalam season yang sama, yaitu zikir dan doa. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu teks, ya, yang kaitannya dengan zikir dan doa. Nanti bisa diambil hikmahnya. Warwaina fi kitab Ibnu Sina an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, berkata dalam satu hadis, man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil baqarah indal karbi aghathahu Allahu azza wajal. Jadi sahabatku sekalian, barang siapa membaca ayat kursi, hafal toh ayat kursi yang biasa kita baca selepas sholat maktubah, yang biasa kita gunakan untuk zikir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhirih. Ya, rame enggak apa-apa sahabat sekalian. Memang kita cari suasana yang agak berbeda. Suasananya sahdu, lebih jalan. Barang siapa membaca ayat kursi, kemudian wa khawatimah suratil baqarah, itu akhir dari surah al-baqarah. Akhir dari surah al-baqarah, ketika dalam keadaan sulit atau ketika dalam keadaan susah, maka orang tersebut akan mendapatkan kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla. Jadi cukup membaca apa intinya, ya, membaca ayat kursi dan akhir surah al-baqarah, ya. Karena di sini enggak di qayyiti, enggak di garis bawahi akhir satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat, ya. Mungkin kita bisa mencari referensi lain. Ada yang akhir Baqarah, mungkin akhir ayat, ada yang akhir ayat, ada yang seperti yang kita baca pada zikir-zikir yang lain, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, gitu ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhiril ayat, itu ya. Oke sahabatku sekalian, pada dasarnya dari hadis ini kita bisa memetik satu pelajaran ketika kita menghadapi satu problematika, ya, kita tetap jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Media yang paling mudah adalah doa dengan menggunakan doa-doa yang maksur, doa-doa yang memang dahulu pernah digunakan oleh baginda kekasih kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang pasti punya problem lah, dan problem itu bervariasi. Tinggal kita itu masuknya di ranah apa. Kalau di ranah pendidikan, tentu ya problemnya ada di ranah pendidikan, nanti dicari-cari sendiri. Di pekerjaan yang lain mungkin juga ada. Jomblo, wah paling banyak itu jomblo problem ini.
Yang penting jangan putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diberikan solusi. Itu yang paling gampang ya. Kita ikhtiar saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-subscribe, diramekan di kolom komentarnya. Kiranya ada yang perlu ditanyakan. Ditanyakan. Kiranya ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama, ya melalui kolom komentar lah. Pokoknya itu nanti kita coba bantu-bantu untuk mencari solusi dan ya solusinya dari doa-doa dan zikir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.